3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen semester 2 kelas 1 pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Effendi STMM. Kami kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi, dasar-dasar perpajakan, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dasar-dasar perpajakan, dimulai dari definisi pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, teori dan kedudukan hukum pajak, pengelompokan pajak, dan tarif pajak. Sebelum lebih dalam, kita harus tahu apa itu pajak. Maka definisi dari pajak menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Sumitro dalam resmi tahun 2014. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik atau kontraprestasi dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Veldam dalam resmi tahun 2014. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang untuk ke kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur. Artinya pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat. Keempat, pemungutan pajak harus bersifat efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus bersifat sederhana supaya semua bisa menjangkau cara melakukan membayar pajak. Selanjutnya ada teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi, di mana masyarakat membayar pajak diibaratkan mendapatkan jaminan perlindungan. Yang kedua ada teori kepentingan, di mana masyarakat membayar pajak berdasarkan adanya kepentingan. Ketiga ada teori daya pikul, artinya beban pajak harus sama beratnya untuk semua orang. Yang keempat ada teori bakti, artinya warga yang berbakti akan membayar pajak sebagai suatu kewajiban. Yang kelima ada teori asas daya beli, yang artinya menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya ada kedudukan hukum pajak. Yang pertama ada hukum perdata, yaitu mengatur antara satu individu dengan individu lain. Yang kedua ada hukum publik, mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya. Baik, selanjutnya pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak ini dibagi menjadi 3, menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutan. Yang pertama, menurut golongan. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung: pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa, dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya konsumen akhir.
Contoh pajak tidak langsung, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea cukai atas barang impor dan ekspor. Yang kedua, menurut sifatnya, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi pribadi atau situasi subjektif wajib pajak. Artinya, pajak ini mempertimbangkan aspek pribadi dan individu atau badan yang dikenakan pajak. Contoh pajak subjektif, pajak penghasilan, pajak kekayaan pribadi, pajak warisan. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Pajak ini didasarkan pada objek yang dikenakan pajak seperti barang atau jasa. Contoh pajak objektif, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutan, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Contoh pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Contoh pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan. Tarif pajak terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara penghitungan yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis tarif pajak yang umum. Tarif sebanding atau proporsional adalah tarif pajak yang presentasinya tetap, tidak berubah meskipun dasar pengenaan pajak berubah. Artinya, berapapun jumlah objek pajak, presentasi tarifnya akan tetap sama. Contoh, pajak penambahan nilai yang memiliki tarif tetap sebesar 10%. Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tetap yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan objek pajak yang dikenakan. Contoh, bea materai untuk cek dan giro, nilai nominalnya adalah 10.000 per dokumen. Tarif progresif adalah tarif yang persentasenya meningkat seiring dengan pertambahan dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak penghasilan. Jika penghasilan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak 25%. Di atas 500 juta, tarif pajak 30%. Pengertian tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh, dasar pengenaan pajak 10 juta, tarif pajak 30%, jumlah pajak yang dibayar 3 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak 20 juta rupiah, tarif pajak 27%, maka yang akan dibayar 5.400.000 rupiah, dan seterusnya. Ketentuan dan tata cara perpajakan. Nomor wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsi sebagai tanda pengenalan diri untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya ada pendaftaran NPWP. Pertama, telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Kedua, tempat pendaftaran pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha. Ketiga, bagi wanita kawin yang melakukan pemisahan harta, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri. Keempat, jangka waktu pendaftaran NPWP adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak padat wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dilaksanakan. Bagi wajib orang pajak yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Sanksi NPWP. Jika tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka sanksinya
kurungan 6 bulan, paling lama 6 tahun, denda 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali. Tempat pengukuhan PKP. PKP diwajibkan melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi kegiatan usaha PKP. Sanksi PKP jika sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau menyalahgunakan pengukuhan PKP sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Sanksinya berupa kurungan 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak terutama yang tidak kurang bayar dan paling banyak 4 kali. Surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT untuk WPOP sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang yang pertama ada pembayaran atau pelunasan pajak dalam 1 tahun pajak, yang kedua penghasilan yang objek pajak atau bukan objek pajak, yang ketiga ada harta dan kewajiban, dan yang terakhir ada pembayaran dari pemotong atau pemungut. Untuk PKP sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM dan melaporkan tentang kreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP. Surat setoran pajak atau SPP dan pembayaran pajak. SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menko. Fungsinya sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak yang berwenang. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai. Fungsi dari pengukuhan PKP sendiri adalah sebagai identitas PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM serta pengawasan administrasi perpajakan. A few moments later. Surat ketetapan pajak atau bisa disingkat SKP. Apa sih SKP itu? SKP adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ada beberapa jenis SKP loh, yaitu yang pertama SKPKB. SKPKB itu kepanjangan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Dalam Undang-Undang 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua ada SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang berisi tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada SKPN, surat keterangan pajak nihil. SKPN adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Sederhananya, SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPP,
Ternyata tidak ada kewajiban untuk membayar pajak atau kewajiban membayar pajak sudah dilakukan secara tepat waktu dan lengkap. SKPN memiliki fungsi penting sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya perpajakan dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar pajak yang harus dipenuhi. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang besarnya dengan jumlah kredit. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Selanjutnya kita bahas fungsi SKP. Ada 3 fungsi SKP. Yang pertama, menagih kekurangan pajak. Yang kedua, mengembalikan kalau ada kelebihan bayar pajak. Yang ketiga, menginformasikan pada WP ketika ada jumlah pajak terutang. Keempat, menjatuhkan sanksi administrasi perpajakan. Selanjutnya kita bahas surat tagihan pajak atau bisa disingkat STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai koreksi jumlah pajak yang terutang menurut SPTWP. Selain itu, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan alat untuk menagih pajak. Ada beberapa sanksi-sanksi administrasi STP. Pertama, apabila PPh tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Yang kedua, apabila PKP tidak membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan tidak melaporkan faktur pajak sesuai dengan penerbitan faktur pajak, maka PKP wajib menyetor pajak yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Yang ketiga, apabila PKP gagal berproduksi, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan dari jumlah pajak yang ditagih. Selanjutnya ada keberatan dan banding. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas gugatan oleh pihak ketiga. Keberatan dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan pihak ketiga. Selanjutnya ada pun syarat pengajuan keberatan. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun masa pajak. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, wajib menyatakan alasan secara jelas, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Lalu satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Sedangkan banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan. Berikut syarat pengajuan banding, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Terhadap satu keputusan, diajukan 1 surat banding saja.
Keberatan dan banding adalah dua tahapan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak jika tidak setuju atas ketetapan atau keputusan pajak dari Dirjen Pajak. Kesimpulannya, keberatan diajukan kepada Dirjen Pajak sebagai langkah awal secara administratif, sedangkan banding diajukan ke pengadilan pajak jika wajib pajak tidak puas dengan hasil keputusan keberatan. Di slide selanjutnya ada daluarsa penagihan pajak. Ini merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan jatuh tempo surat ketetapan pajak kurang bayar atau biasa disebut SKPKB. Di mana SKPKB sendiri adalah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak. Adapun jatuh tempo yang diatur dalam penagihan pajak ini ialah 5 tahun sejak diterbitkannya SKPKB. Jika telah melewati batas waktu penagihan, maka hak penagihan atas utang pajak dianggap gugur. Selanjutnya, ada pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun tujuan pemeriksaan yaitu hampir sama persis dengan pengertian yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan maupun penyelidikan adalah sarana untuk mencari tahu adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, ataupun pemotongan dan pengurangannya tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Slide selanjutnya ada penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Adapun wewenang penyidik yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. Lalu ada meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, serta memeriksa buku catatan atau dokumen, dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan atau melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut. A few moments later. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak wajib pajak. Syarat dari kewajiban wajib pajak adalah yang pertama, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua adalah pelaporan dan pembayaran pajak. Pengisian SPT harus secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pembayaran pajak juga harus di dalam batas waktu yang ditentukan untuk menghindari denda dan sanksi administrasi. Selanjutnya adalah pembukuan dan dokumentasi. Pembukuan ini penting untuk menyimpan bukti pembayaran, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen ini akan berguna saat dilakukan audit atau pemeriksaan oleh otoritas pajak. Yang keempat adalah kerjasama dengan pihak pajak. Menyiapkan semua data dan informasi yang dibutuhkan apabila terjadi pemeriksaan dari pihak otoritas pajak untuk menunjang transparansi dan akurasi informasi yang disampaikan. Selanjutnya adalah hak-hak wajib pajak, diantaranya adalah dapat mengajukan surat keberatan dan banding, surat permohonan penundaan, permohonan penghapusan, serta pengurangan sanksi pembetulan SKP yang salah. Kemudian dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Setelah itu dapat menerima bukti pemasukan SPT. Kemudian melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, dan terakhir dapat memberi kuasa orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kewajiban pembukuan atau pencatatan. WPOP atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas seperti konsultan, dokter, freelancer, atau pengacara yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perpajakan. Pembukuan diwajibkan apabila peredaran usaha atau kriteria omset telah mencapai batas waktu tertentu.
Wajib pajak atau WPD, semua badan usaha mulai dari perseroan terbatas atau CV, firma hingga yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan menjadi acuan utama untuk menghitung pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, bagi yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan pajak-pajak terkait lainnya. Syarat-syarat pembukuan dan pencatatan. Yang pertama adalah dilakukan dengan itikat baik dan transparan. Data keuangan harus diisi secara benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesengajaan memanipulasi data keuangan dapat memicu sanksi administratif dan maupun pidana. Yang kedua adalah mengacu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Artinya, penjualan, pembuatan neraca, laporan laba rugi, dan laporan keuangan penting lainnya. Tujuannya agar memudahkan verifikasi dan audit oleh otoritas pajak. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa dan mata uang yang diizinkan. Umumnya bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Penggunaan bahasa atau mata uang asing memerlukan izin khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat adalah diselenggarakan di Indonesia. Pembukuan hendaknya dilakukan dan disimpan di wilayah Indonesia baik dalam bentuk fisik atau kertas ataupun digital. Sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Yang pertama adalah sanksi administratif. Sanksi administratif berupa denda, bunga keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak karena data tidak akurat. Kenaikan 50-100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam kasus tertentu dan khusus untuk PPH ditambah kenaikan 50%. Yang kedua adalah sanksi pidana. Dalam hal manipulasi data keuangan secara sengaja atau penggelapan pajak dapat dijerat hukuman pidana dengan kurungan paling singkat 6 bulan dan paling lama adalah 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang tertunggak. Tujuan sanksi pidana adalah memberikan efek jera dan menjaga kepatuhan.